kelihatan di perak setiap jam 9 pagi. Ikuti adik-adik, baru kita bisa mulai aktivitas sorong. Pertama, Kak, kenalan dulu ya jadwal tugas pada hari ini. Yang pertama ada kakak, lalu dibantu dengan Kak Dita Mulusyokan sebagai gerakannya, dan dari pemusik ada Kak Claudia Harianja, dan di belakang layar ada Bang Korman Harianja. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan berkati agar bisa menjadi sukacita dalam kehidupan kami meskipun kami sedang dalam rumah. Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah bahasa Indonesia yang terambil dari Nats Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yuk kita saksikan kiriman dari adik-adik yang minggu lalu. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang-orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menggunakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Saya
58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menenangkanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan kepada memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti kembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b dan 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih dari saya Gisela Brigita Cota, orang satu. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkannya kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Amin. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menggunakanku kepada sesamamu dan tidak menunjuk-nunjuk orang di jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kamu inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menenangkanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menggunakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10.
Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk jari dan memfitnah, apabila engkau menyerah kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remban tengah hari. Untuk ayat hafalan minggu depan, karena kita sudah masuk di bulan September, kita dalam bahasa Indonesia ya hafalannya terambil dari Nas Lukas 14 ayat 13. Jangan lupa ya adik-adik hafalan dan divideokan sama sama Bapak ya. Aku tak selalu berdusta, aku
Untuk tema minggu ini, di minggu ke-12 setelah Trinitatis, terambil dari Nas, Roma 13, ayat 11 sampai 14. Kakak bacakan ya. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam percakapan dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kakak bacakan di panduannya yang judulnya tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Adik-adik, hari ini pukul berapa tadi bangun tidur? Pasti ada yang bangun cepat dan ada yang kesiangan ya. Adik-adik, pada teks khotbah ini Rasul Paulus mengatakan bahwa telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, memang kita sudah bangun dari tidur sehingga kita bisa mengikuti aktivitas orang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan? Kira-kira masih ada yang sedang tidur atau mengantuk pada saat ini, Pak? Adik-adik, kita harus bangun ya, bangkit dan bertugas untuk melihat keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus segera meninggalkan kemalasan dan melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil untuk melakukan seruan dari Rasul Paulus yang telah melayani jemaatnya pada masa lampau, yaitu yang pertama, menanggalkan perbuatan kegelapan, yaitu perbuatan yang bertentangan dan melanggar firman Tuhan. Contoh dari perbuatan kegelapan adalah iri hati dan perselisihan. Bisa juga diartikan sebagai virus corona. Tidak kelihatan bentuknya, tetapi dapat merusak siapa yang dihinggapi. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata terang. Setiap orang yang percaya mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis harus taat dan seturut dengan kehendak Allah. Perlengkapan senjata terang diantaranya berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkesutan kerelakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi, senjata anak-anak terang adalah firman Allah. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu senantiasa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan adik. Yang ketiga, hidup dengan sopan. Sejak ini, adik-adik harus belajar sopan santun dimulai dari cara berbicara, menyapa, bersikap, dan menghormati orang tua, kakak, abang, dan semua orang di sekitar kita. Anak-anak yang sopan santun akan disayangi oleh orang lain dan juga Tuhan Yesus. Yang keempat, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Perselisihan dan iri hati akan membawa dampak negatif bagi perkembangan jasmani dan rohani adik-adik. Jadi, adik-adik sekolah minggu hendaknya belajar untuk menerima, menghargai, mengasihi orang lain, dan saling mendukung orang lain untuk melakukan hal yang baik dan benar. Perselisihan dan iri hati akan mengurangi jumlah teman. Jadi, adik-adik harus membawa dan menambah banyak teman yang baik yang bisa membawa adik-adik di kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak terang yang berbuah dan bertumbuh dalam firman Tuhan dan hidup di dalam terang Tuhan. Untuk aktivitas minggu ini terkait dengan tema kita, yaitu kenakanlah persenjataan terang. Kakak mau kasih kalian tugas. Yang pertama untuk orang balita dan orang satu, kakak kasih gambar, ya ada orang dan perlengkapan senjatanya. Nanti adik-adik menempel dan diwarnai ya. Terus kemudian untuk orang 2 dan 3, kasih gambar seperti ini. Terkait dengan perlengkapan senjata terang, ada beberapa tulisan seperti helm, baju zirah, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Adik-adik harus melengkapi. Kakak kasih clue-nya, yaitu di Perjanjian Baru di kitab Efesus. Terkait pasalnya dan ayatnya, adik-adik cari sendiri ya. Lalu diisi dan dilengkapi ya. Jadi pengumpulannya untuk semua orang balita, orang 1, 2, dan 3 ada 2 foto.
Yang pertama, foto close up bersama karyanya seperti ini ya, setengah badan bentuknya seperti ini. Yang kedua, foto karyanya aja bersama namanya. Jangan lupa ya adik-adik ditulis namanya yang lengkap. Untuk aktivitas forum minggu ini tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, ayat hafalan dari Nas Lukas 14 ayat 13 dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah aktivitas forum tentang perlengkapan senjata perang. Paling lambat tugasnya dikumpul tanggal 3 September di WA Bang Korban ya adik-adik. Jangan lupa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Happy, happy, oh, when Jesus in the family. Happy, happy, oh, happy, happy, oh. Sebelum kita tutup aktivitas forum hari ini, maka wajib menjadi mengingatkan tentang protokol COVID-19, yaitu ada 6. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun yang bersih. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, berjemur paling lama 10-15 menit. Dan yang keenam yang paling penting adalah memakai masker dimanapun adik-adik melakukan aktivitas. Jangan lupa ya adik-adik, dan protokol kesehatannya harus diikuti. Mari kita tutup aktivitas forum hari ini dengan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam aktivitas forum hari ini. Kiranya aktivitas forum pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus berikan selalu kami kesehatan untuk menjalani hari kami, dan juga berkati supaya COVID ini cepat berakhir, supaya kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di dalam sekolah itu. Ampuni segala dosa